Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Moga-moga Anda hari ini sungguh ingat bahwa ini adalah hari terakhir bagi kita. Hari tanggal 31 Desember, hari terakhir. Kalau nanti malam belum kiamat, berarti besok masih ada waktu. Dan kalau besok masih ada waktu, hari ini kita semua diberi bekal sesuatu yang sangat indah, yaitu pesta keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf. Sehingga kalau ternyata besok kiamat, sekurang-kurangnya kita sudah kudus. Dan itu berarti alamat bisa masuk surga. Yang masuk, yang enggak, yang enggak. Oleh karena itu mari kita merenungkan 3 hal berikut ini. Yang pertama, kelahiran Yesus adalah sumber kekudusan. Sejarah telah mencatat, dosa telah menjadi sumber malapetaka. Karena mengikuti kemauan setan dan mengabaikan kehendak Tuhan, manusia hidup sengsara. Meski manusia telah melakukan segala usaha dengan berjerih payah untuk kembali kepada Tuhan, penderitaan tak pernah bisa dibebaskan. Inginnya baik, tetapi yang muncul jahat. Manusia makin mengalami kelumpuhan yang berujung pada kematian. Siapakah yang mampu melepaskan diri dari kemalangan yang seperti ini? Syukur kepada Allah. Yesus Kristus lahir ke dunia sebagai manusia. Ia lahir di kandang penuh dengan kehinaan untuk mengambil kehinaan kita akibat dosa. Ia lahir sebagai manusia yang lemah, bayi yang sungguh-sungguh lemah, supaya menguatkan kita yang rapuh dan tidak berdaya ini. Ia lahir di palungan domba agar kita yang telah mati karena dosa dapat dihidupkan kembali dengan makanan kehidupan. Ia lahir dan dikenali oleh petunjuk bintang agar kita menjadikan hidup Yesus itu sebagai tujuan seluruh hidup kita. Dengan demikian, kelahiran Yesus dalam Natal bukan sekadar ritual tahunan belaka. Kalau Natal itu mulai meriah. Di mana-mana ada kandang Natal, meskipun kandangnya terlalu bagus untuk ditempatkan pada bayi Yesus dengan biaya yang mahal. Lebih daripada itu, Tuhan sedang menyentuh hati kita supaya kita ini menjadi orang-orang yang dikuduskan. Hanya oleh kekudusan yang mengalir dari kandang Natal, kita dapat disatukan kembali dengan Allah dan menjadi bahagia. Oleh karena itu, kunci hidup kudus adalah Tuhan Yesus yang lahir di kandang itu, kemudian lahir di hati kita. Tanpa kelahiran Yesus di hati, maka hidup kita tetaplah dosa dan tak mungkin dikuduskan. Itulah hal pertama yang kiranya mesti menjadi permenungan kita. Yang kedua, cara menjadikan hidup kudus. Hidup kudus adalah sebuah anugerah Tuhan yang mengerjakannya, supaya Tuhan bisa bekerja dan menjadikan kita ini kudus. Apa yang kemudian perlu kita lakukan? Mari kita belajar dari sosok penting dalam bacaan pertama, yakni Abram. Abram berasal dari Ur-Kasdim. Dia dipanggil oleh Allah dan diminta untuk pergi ke tanah terjanji bersama dengan seluruh keluarganya. Dalam ketidaktahuan, Abram taat dan segera berangkat. Meski tanah itu tidak segera terlihat,
ia terus berjalan dengan penuh semangat. Biarpun meraba-raba dalam pekat, Abram terus melangkah tanpa kenal lelah. Di tengah perjalanan penuh perjuangan, di saat terasa penat hidupnya, Allah datang kembali dan menjanjikan harapan baru. Abram akan diberi keturunan sebanyak bintang di langit atau pasir di samudera. Di zaman itu, janji seperti ini sungguh luar biasa indah. Banyak anak, tanda rahmat berlimpah. Memang beda dengan kondisi sekarang. Banyak anak, pusingnya sungguh parah. Tetapi juga ada gerakan baru, lebih baik enggak punya anak supaya kemudian enak sampai tua. Meskipun tua pun juga tetap enggak enak. Tapi itulah fakta yang kita temukan, bahwa janji Tuhan akan memberikan keturunan sebanyak bintang di langit. Itu adalah janji yang sungguh luar biasa indah. Namun kita lihat janji itu ternyata tidak tampak jelas juga. Sampai umur tua, Sarah istrinya tidak mengandung. Dalam situasi yang sulit diterima seperti ini, apa yang dibuat? Abram tetap percaya, ia setia pada Allah dan janji-janjinya. Oleh karena itu, inilah cara dalam menantikan anugerah kekudusan dari Tuhan. Berani mempercayakan seluruh hidup hanya kepada Allah. Apapun yang terjadi, entah buruk, entah baik, entah enak, entah tidak enak. Pada saat itu iman tidak boleh tergoyahkan. Entah punya pacar Katolik atau enggak, tetap bahwa imanku yang menyelamatkan hidupku. Kita terus menempatkan kata akhir pada Allah saja, sampai Allah sendiri memandang kita dan membuat kita dibenarkan olehnya. Saat Tuhan menoleh kepada kita, memandang kita, dan kita dibenarkan olehnya, disitulah sebenarnya anugerah kekudusan dapat kita nikmati. Maka perjuangan hidup kita ini sebenarnya berjuang supaya Tuhan menoleh kepada kita dan membenarkan seluruh perjuangan hidup kita ini. Sebab saat itu terjadi, kekudusan dianugerahkan bagi kita. Sekarang mari kita masuk kepada poin yang terakhir. Tujuan akhir sebuah kekudusan. Sekarang marilah kita menengok diri kita. Mengapa Anda setia ke gereja? Anda bisa menjawabnya? Kenapa Anda sampai ngantuk-ngantuk siang gini kan tetap ke gereja juga kan? Meskipun mic-nya itu saya dekatkan, suara saya kencang ya tetap aja gini kan? Teler-teler juga, karena tadi malam dugem toh. Nah, tapi kenapa Anda setia untuk pergi ke gereja? Apa jawabnya? Enggak usah dijawab, karena biasa kan orang MKK itu kalau ditanya enggak mau jawab, kemudian menyangka romonya mau ngetes gitu ya. Kemudian kalau di lingkungan atau di wilayah, semua duduk di belakang. Kenapa? Nanti romo bertanya. Maka ya saya jawab sendirilah supaya Anda tidak grogi ya. Tapi saya menduga, ini dugaan saya kan orang yang berpikir positif ya. Saya yakin bahwa Anda semua datang ke sini bukan tanpa maksud. Di dalam hati Anda, saya sangat yakin Anda ingin mencita-citakan atau cita-cita hidup Anda itu ingin berjumpa dengan Allah. Saat kita masih berada di bumi ini, saya ingin bertemu Tuhan. Bahkan kalau nanti sudah mati, kita juga akan menginginkan bertemu dengan Tuhan. Enggak ada sebelum mati tinggal 1-2 nafasnya itu
dikatakan nanti bertemu Tuhan ya, pasti yang mau mati itu manggut-manggut. Enggak ada yang enggak saya mau ketemu setan, itu kan enggak ada. Semua ingin ketemu Tuhan. Dan itulah sebenarnya seluruh cita-cita hidup kita. Apapun pekerjaan kita, sebagai apapun kita ini, semua menginginkan bisa berjumpa dengan Tuhan. Sebab perjumpaan dengan Tuhan, melihat Tuhan dari muka ke muka, inilah puncak kekudusan. Yaitu mengalami dibenarkan oleh Allah dan merasakan berkat berlimpah dari Allah, seraya menikmati wajahnya dalam cinta. Atau kalau mau contoh yang sederhana, saya juga yakin Anda semua ini pernah jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta itu pasti ingin memandang mukanya. Enggak ada orang jatuh cinta itu sembunyi, enggak mau ketemu. Enggak lihat wajahnya aja sudah rindu, iya kan? Kalau enggak pernah rindu, Anda itu bohong cintanya itu. Tapi orang yang jatuh cinta itu selalu merindukannya. Suami istri yang diliputi dengan cinta, jauh sedikit aja sudah ditelepon, kemudian video call, wah wajahmu tetap ya. Ternyata meskipun kamu jauh di luar pulau, wajahnya masih sama. Nah itu berarti, hanya lihat gambar aja senengnya, bukan main kan? Ya sama dalam hidup kita. Cita-cita hidup kita ini adalah bertemu dengan Tuhan, melihat wajahnya. Karena dengan demikian cinta kita akan meluap dan hidup kita sungguh-sungguh akan bahagia. Untuk itu marilah kita melihat dua tokoh penting sebagai inspirasi pada siang hari ini, yaitu Simeon dan Hana. Hidup mereka tidak jauh dari bait Allah, dikatakan dalam kitab suci. Sepanjang waktu mereka berdoa dan berpuasa, sehingga menjadi kekuatan batin mereka. Dan akhirnya mulai dari muda sampai tua mereka menantikan Allah dengan setia. Dan kita lihat tadi, meski mereka sudah lanjut usia, mereka tidak pernah surut untuk terus mengharapkan keselamatan dari Allah. Apa yang mereka dapatkan dari hidup penuh perjuangan seperti itu, dengan berpuasa dan berdoa seperti itu, yang hidupnya hanya seputar dengan bait Allah. Di masa tuanya Simeon bisa melihat Yesus, Sang Mesias, sehingga ia berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu." Simeon ingin mati saja karena sudah puas hidup di tengah dunia, sudah bisa melihat Tuhan. Jadi kalau Anda ingin mati, lihat Tuhan dulu. Karena setelah lihat Tuhan, itu semuanya menjadi indah. Sama seperti Simeon. Jangan mati sebelum melihat Tuhan. Maka hari ini kita berusaha bagaimana bisa melihat Tuhan. Oleh karena itu, kita juga melihat Hana itu bisa menatang Yesus dan hatinya dipenuhi sukacita karena bisa melihat Sang Mesias itu. Oleh karena itu kekudusan itu seperti orang yang sedang mendaki gunung. Meskipun berlelah-lelah, jatuh, bangun dan seterusnya, tetapi begitu menginjakkan kaki di puncak gunung, semuanya menjadi lega. Semuanya hilang, kelelahan apapun sekarang diganti dengan keindahan yang bisa dipandang dari puncak gunung. Disinilah sebenarnya ketika kita berusaha dan kemudian tujuan akhirnya adalah melihat Tuhan. Maka ketika semuanya membuat kita telah dibenarkan dan dikuduskan oleh Allah, pada akhirnya tidak ada sesuatu pun yang lebih indah daripada Tuhan sendiri yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita pandang. Oleh karena itu, kita semua dalam hidup ini, tujuan akhir kekudusan kita adalah memandang Tuhan. Lalu kaitannya dengan keluarga itu kemudian menjadi jelas. Kehidupan keluarga kita ini akan damai sejahtera kalau kita bisa melihat pasangan ataupun keluarga, anak, orang tua itu di sana ada
Tuhan. Kalau wajah suamimu, kalau wajah istrimu, di situ memunculkan Tuhan yang kamu cintai, maka hidup keluargamu sungguh bahagia. Tapi begitu Anda melihat di wajah istrimu ada setan, di wajah suamimu ada setan Lucifer, wajah anak-anakmu itu setan kecil, semuanya akan menjadi sengsara. Maka berjuanglah untuk mencapai tujuan kekudusan ini. Hiduplah dalam kekudusan supaya tujuannya terjadi, yaitu bisa melihat Tuhan dan secara konkret melihat Tuhan dalam hidup keluarga Anda masing-masing. Percayalah, saat Tuhan bisa dan mampu Anda lihat dalam diri pasangan hidupmu, dalam diri seluruh keluargamu, kebahagiaan sungguh tak terkira indahnya. Mari kita heningkan diri sejenak dan kita menempatkan semangat dalam hati supaya kita terus berjuang sampai titik akhir dengan penuh iman dan memohon supaya Tuhan memandang kita dan melimpahi kita dengan kekudusan sehingga pergulatan hidup kita sehari-hari apapun adanya kita dimampukan melihat kehadirannya. Tuhan memberkati.